Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Ini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu menjelaskan persamaan, rasional, dan irasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Salsabila Devanipitra, dan yaitu ada Ibu Ervina Puspita, Bapak Acu, Teh Meitia Pri Pratiwi, dan Teh Zainab Zahratul Umah. Selanjutnya untuk presentasi akan dijelaskan oleh Teh Meitia Putri Pratiwi. Persamaan rasional. Persamaan rasional adalah pecahan dengan satu variabel atau lebih pada bagian pembilang dan penyebut, serta biasanya tidak mempunyai bentuk akar. Bentuk umum dari persamaan rasional adalah fx per gx sama dengan 0, dengan gx tidak sama dengan 0. Ada dua teknik dalam penyelesaiannya. Yang pertama, dengan perkalian silang. Susun persamaan untuk mendapatkan satu pecahan di salah satu sisi persamaan. Kalikan silang, lalu buat kedua hasil perkalian setara satu sama lain, dan temukan nilai variabel. Yang kedua, dengan mencari penyebut terkecil yang sama. Yang pertama, ketahui waktu yang tepat untuk menggunakan penyebut terkecil yang sama, periksa penyebut setiap pecahan, kalikan setiap pecahan dalam persamaan rasional dengan 1, sederhanakan dan carilah nilai X. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai X dari persamaan X min 1 per 2 sama dengan 4, di mana X min 1 per 2 sama dengan 4, X min 1 sama dengan 8, X sama dengan 8 ditambah 1, maka X sama dengan 9. Contoh yang kedua, tentukan nilai X dari persamaan X min 1 per 4 dikurangi 6X per 8 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita seimbangkan dulu antara ruas kanan dengan ruas kiri. Maka X min 1 per 4 dikurang 6X per 8 ditambah 6X per 8 sama dengan 6X per 8. Maka X min 1 per 4 sama dengan 6X per 8. Lalu 2 dikali X min 1 sama dengan 6X. 2X dikurang 2 sama dengan 6X. Min 2 sama dengan 4X. Maka X sama dengan negatif 1 per 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Acu. Jangan di-unmute, Pak. Di-mute, Pak. Masih di-mute. Aduh, gimana itu? Persamaan irasional. Bentuk umum akar fx sama dengan gx atau fx sama dengan akar gx. Dengan gx dan fx suatu bilangan polinomial. Secara umum, untuk menyelesaikannya dengan menghilangkan tanda akar pada kedua ruas, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Proses ini dapat dilakukan beberapa kali sampai tanda akar hilang. Di sini ada aturan, yang mana A kuadrat sama dengan B kuadrat, dengan demikian A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0, sehingga A min B kali A plus B sama dengan 0, sehingga A sama dengan B atau A sama dengan negatif B. Ada di sini ada suatu contoh soal, yaitu contoh 1. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Akar 10X dikurangi 25 sama dengan 20X dikurangi 5X. Sini ada satu syarat, yaitu 10X dikurangi 25 lebih besar atau sama dengan 0, 10X lebih besar atau sama dengan 25, dan X lebih besar atau sama dengan 25 dibagi 10. Lalu dikuadratkan, ya, dalam kurung akar 10X dikurangi 25 kuadrat sama dengan 20 dikurangi 5X kuadrat. Selanjutnya 10X dikurangi 25 sama dengan
400 dikurangi 200X ditambah 25X kuadrat. Dipindah ruaskan menjadi 25X kuadrat dikurangi 210X ditambah 425 sama dengan 0. Lalu 5X kuadrat dikurangi 42X ditambah 85 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi 5X dikurangi 17 dan X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 17/5 atau X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya itu yaitu 17/5 atau 5. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ervina. Baik, saya akan melanjutkan tentang pertidaksamaan rasional. Bentuk umumnya ada beberapa, yaitu fx per gx lebih besar sama dengan 0, atau fx per gx lebih kecil sama dengan 0, fx per gx lebih besar sama dengan 0, fx per gx lebih kecil dari 0. Fungsi fx dan gx dapat berupa fungsi linear, kuadrat, ataupun fungsi kubik. Penyelesaian secara umum ada beberapa langkah, yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0 dengan cara memindahkan fungsi ruas kanan ke ruas kiri. Jika semua fungsi linear, cari pembuat nolnya, lalu plotkan ke garis bilangan. Jika bentuk kuadrat, faktorkan untuk mencari pembuat nolnya. Jika bentuk kuadratnya tidak bisa difaktorkan, maka langkah awal lakukan dulu nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan D kuadrat min 4AC. Jika diskriminannya atau D-nya lebih besar dari 0, gunakan rumus ABC untuk mencari pembuat nolnya. Jika D-nya lebih kecil dari 0, cek nilai A atau koefisien X kuadrat. Jika A lebih kecil dari 0, yaitu berarti A-nya bernilai negatif, dan A lebih besar dari 0, A-nya bernilai positif. Tentukan daerah penyelesaian pada garis bilangan dengan melihat tanda kesamaan. Ingat, tidak boleh dikali silang, kecuali penyebut dipastikan positif. Lanjut, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah penyelesaian dari 2 dikurangi 5X per X dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3 adalah 2X dikurangi 5X per X dikurangi 2, pindahkan 3-nya ke sebelah kiri, sehingga menjadi dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Lalu, samakan penyebut menjadi 2X dikurangi 5X per X dikurangi 2 dikurangi 3 dikali X dikurangi 2 per X dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga didapat 8 dikurangi 8X per X dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Lalu dicari pembuat nolnya. 8 dikurangi 8X sama dengan 0, sehingga X-nya 1. Yang keduanya, X dikurangi 2 sama dengan 0, didapat X-nya sama dengan 2. Lalu plotkan ke garis bilangan untuk angka 1 dan 2. Cari titik uji, yaitu di titik 0 biar mudah. Titik 0 terletak di sebelah kiri angka 1. Ketika dimasukkan angka 0, maka akan didapat nilai positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya ambil yang positif, yaitu X-nya lebih besar dari 1 atau X-nya lebih kecil sama dengan 2. Selanjutnya untuk contoh 2. Contoh 2 yaitu 3X ditambah 10 per X ditambah 2 lebih besar dari X ditambah 2 adalah pindahkan X ditambah 2-nya ke ruas kiri, sehingga yang tadinya positif menjadi negatif. 3X plus 10 per X ditambah 2 lebih kecil dari X ditambah 2 lebih besar dari 0. Lalu didapat negatif X kuadrat dikurangi X ditambah 6 per X plus 2 lebih besar dari 0. Karena nilai A-nya itu negatif, kita boleh buat positif dengan cara mengalihkan dengan negatif 1. Sehingga didapat menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X ditambah 2 lebih kecil dari 0. Lalu faktorkan sehingga didapat X ditambah 3 sama dengan 0 untuk X1-nya yaitu negatif 3.
X dikurang 2 sama dengan 0, X2-nya yaitu 2. Lalu yang bawah penyebut itu X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga didapat X-nya sama dengan min 2 atau negatif 2. Lalu seperti tadi, plotkan ke garis bilangan, yaitu di negatif 3, titiknya di titik negatif 2, di titik 2. Ambil lagi titik uji, yaitu di angka 0 yang terletak di antara negatif 2 dan 2. Ketika masukkan angka 0, akan didapat nilai negatif, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ke arah yang negatif, yaitu X-nya terletak di lebih kecil daripada 3, atau X-nya lebih besar dari negatif 2, dan X lebih kecil dari 2. Selanjutnya, yang akan melanjutkan presentasi, Teh Salsa. Saya serahkan kepada Teh Salsa, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh ketiga. Penyelesaian dari X plus 1 kuadrat dikali X plus 2 per X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari 0 adalah X plus 1 kuadrat dikali X plus 2 per X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari 0. Yang bawah kita faktorkan menjadi X plus 1 kuadrat dikali X plus 2 per X min 2 dikali X min 1 kurang dari 0. Pembuat 0, X sama dengan min 2, X sama dengan min 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Plotkan ke garis bilangan dengan menggunakan uji titik dengan 0. 0 itu terletak di antara 1 dan negatif 1. Setelah itu diuji lalu didapatkan hasil yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih besar dari 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Ingat kembali, untuk faktor berpangkat genap, maka pada garis bilangan tandanya sama sebelah kiri dan kanan. Untuk faktor pangkat ganjil, maka tandanya selang-seling. Pertidaksamaan irasional, bentuk umumnya, akar fx lebih besar dari sama dengan akar gx. Lalu, akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Selanjutnya, akar fx lebih besar dari sama dengan gx, dan akar fx kurang dari sama dengan gx. Fungsi fx dan gx dapat berupa konstanta, linear, ataupun polinom. Untuk penyelesaian secara umum, yang pertama tinjau syarat dalam akar, yaitu dalam akar lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas, pastikan kedua ruas positif. Yang ketiga, jadikan ruas kanan 0. Yang keempat, tentukan pembuat 0-nya lalu plotkan pada garis bilangan. Yang kelima, tentukan penyelesaiannya dan iriskan dengan syarat dalam akar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Zainab. Oke, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Yaitu contoh pertama, penyelesaian dari akar 2X dikurangi 7 dari atau sama dengan 3 adalah, yang pertama tadi kan ada syaratnya, syarat dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. 2X dikurangi 7 lebih dari atau sama dengan 0, maka X lebih besar dari atau sama dengan 7 per 2, kuadratkan kedua ruas. Akar 2X dikurangi 7 dikuadratkan, dan 3 pun dikuadratkan. Maka kita dapatkan 2X dikurangi 7 lebih kecil atau sama dengan 9, maka X lebih kecil atau sama dengan 8. Kita uji dalam garis bilangan di antara 7 per 2 dan 8. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar dari atau sama dengan 7 per 2 dan X lebih kecil dari sama dengan 8. Yang contoh kedua, yaitu penyelesaian dari akar 2X dikurangi 7 lebih besar dari atau sama dengan negatif 3 adalah, pertama kita lihat tidak boleh dikuadratkan karena ruas kirinya ternyata negatif. Lalu kita bisa dapatkan syarat dalam akar saja, yaitu 2X dikurangi 7 lebih besar dari sama dengan 0, maka X lebih besar dari
atau sama dengan 7/2. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar dari atau sama dengan 7/2. Nah, untuk berlatih, di sini ada soal latihan untuk teman-teman, silahkan bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya. Baik, cukup sekian presentasi yang Baik, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi stop deh.